Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali. Kemarin agak kurang sehat, sekarang kita bisa lanjutkan kayak kesempatan ini. Ya, duduk sini nggak apa-apa. Ya, duduk sini. Kita masuk dalam buku Hikmah Bertutur. Kita membahas tentang meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini meneladani kepemimpinan. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Imam Jalalain dalam kitab tafsirnya menafsirkan kata khuluqin azim, kata khuluq di sini dalam ayat di atas itu adalah ad-din, agama. Jadi Imam Ibnu Katsir seraya mengutip Ibnu Abbas, Mujahid dan Abu Malik As-Sa'di dan Rabi bin Anas Ad-Dahhak dan Ibnu Zaid juga menyatakan bahwa ayat di atas bermakna wa innaka la'ala dinil azim. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas agama yang agung, yakni Islam. Jadi innaka la'ala khuluqin azim itu adalah dinul Islam. Karena Rasulullah SAW sebelum dia diangkat menjadi nabi itu sudah terkenal dengan akhlak yang bagus. Tapi setelah dia diangkat menjadi nabi, dia dibilang oleh orang-orang Mekah menjadi orang yang majnun. Ya kan? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kata Allah, kamu tidak dengan nikmatmu ini bukan orang yang gila. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini dia maksudnya dinul Islam. Terkait ayat ini, Ibnu Katsir juga menukil sebuah hadis yang dituturkan oleh Muammar dari Qatadah, bahwa Aisyah Ummul Mukminin pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW ini Al-Quran. Tapi bukan semua bukan semua Al-Quran itu adalah bersifat akhlakiah, bukan. Maksudnya apa? Dari pembahasan Ibnu Katsir di atas bisa disimpulkan bahwa keagungan baginda Nabi SAW terletak pada akhlaknya, dalam tanda kutip, ya, terletak pada akhlaknya beliau, yaitu adalah Quran, dalam tanda kutip, maksudnya akhlak itu, ya. Dengan kata lain, keagungan akhlak baginda Nabi SAW adalah cerminan dari keagungan Al-Quran, karena memang seluruh budi pekerti perilaku Rasulullah SAW mencerminkan seluruh isi Al-Quran. Dengan demikian maksud dari takrim wa ta'ziman, yaitu takriman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW sebagai motif sebagian kaum muslimin memperingati peringatan-peringatan
Maulid, peringatan Isra Mi'raj dan sebagainya, misalnya di sini, sejatinya tidak lain adalah memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi memperingati itu adalah takriman wa ta'ziman. Jadi menghormati dan mengagungkan. Nah, bentuk pengagungan kaum muslimin terhadap Al-Quran tentu, ya, jadi takriman wa ta'ziman lil Quran. Nah, makanya dikatakan di sini bentuk pengagungan kaum muslimin terhadap Al-Quran tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Jadi pengagungan Al-Quran itu bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, bukan cuma dimaknai artinya, tapi dia ini juga diamalkan, ya kan? Dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran, baik berkait dengan perkara akidah, keimanan, dalam Al-Quran, ya. Kemudian ibadah, muamalah maupun ukubat, ya, hukum dan peradilan. Ini semua harus sesuai dengan Al-Quran. Ya, gitu. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, bentuk pengagungan kok situ lagi ya. Hanya menjadikan Al-Quran sekedar sebagai kitab bacaan bukanlah sikap mengagungkan Al-Quran. Hanya mengamalkan sebagian kecil isi Al-Quran, misalnya hanya dalam perkara akidah, ibadah dan akhlak saja, bukan pula sikap pengagungan Al-Quran. Sikap demikian justru melecehkan dan mengkerdilkan keagungan Al-Quran, yang berarti melecehkan dan mengkerdilkan keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai representasi dari Al-Quran. Amin. Jadi kalau misalnya kita ini mengamalkan sedikit saja isi Al-Quran, bukan seluruhnya, atau bahkan cuma mengambil yang kita senang saja, maka sebenarnya kita melecehkan Al-Quran, begitu, na'udzubillah. Dan juga sebenarnya kita pun melecehkan keagungan atau mengkerdilkan tadi, ya, dikatakan di sini mengkerdilkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW, ya, itu perbuatannya sesuai dengan Al-Quran. Nah, anehnya, disadari atau tidak, sikap itulah yang selama ini ditunjukkan oleh sebagian besar umat Islam saat ini. Hal itu terjadi sering seiring dengan peringatan Maulid Nabi SAW yang setiap tahun dilaksanakan oleh sebagian kaum muslim. Berbagai ceramah dan tabligh yang disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dari mulai di musola-musola kecil di pinggir jalan, di pinggir kampung, hingga di istana negara dari ibu kotanya, hanya berisi pesan-pesan yang justru mengkerdilkan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam juga khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, semuanya itu hanya menyuruh untuk sebagian kecil, hanya sebagian kecil akhlak saja yang disuruh dicontoh. Misalnya lebih payah lagi, misalnya hanya dicontoh misalnya urusan-urusan yang mungkin bukan juga merupakan syariat, misalnya yang jibiliyahnya Nabi, berjalannya Nabi, jenggotnya Nabi dan sebagainya misalnya, ya kan. Hal-hal seperti itu tuh juga, ya, walaupun ini memang bagian dari kecintaan umat kepada Nabi, harusnya seluruhnya, seluruh ajarannya. Ya. Nah, jadi maka dikatakan di sini, ya. Bahkan di sini termasuk juga mengkerdilkan kebesaran Al-Quran, yang Al-Quran itu seluruh isinya itu harus diterapkan. Dia malah ngambil sebagian kecil saja. Dan ini bukan mengagungkan keduanya, bahkan peringatan tadi, ya, melecehkan. Nah, bagaimana tidak, yang sering diserukan oleh mereka hanyalah seruan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, ya kan, secara pribadi atau paling banter, ya, paling tinggi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga.
secara pribadi atau pemimpin rumah tangga, Rasul itu sangat baik kepada istrinya, menjahit sendiri pakaiannya, yang betul memang, ya kan, yang sobek di situ, tidak kemudian mengganggu istrinya yang dan sebagainya dalam keadaan-keadaan dia sebagai kepala rumah tangga. Betul, bagus, iya. Tapi kalau cuma itu yang kemudian dicontoh, disuruh dicontoh, bahkan ini sebenarnya mengkerdilkan, bukan mentakzim, bukan adanya pengagungan kepada Rasul dan Quran. Ya. Di luar itu misalnya dalam posisi baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara, kepala pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara total dalam kehidupan masyarakat, jarang sekali diungkap, seolah-olah hal demikian tidak layak untuk diteladani oleh umat. Masya Allah. Jadi jarang diungkap, bahkan kayaknya nggak laku deh, ya kan? Kalau kita bilang misalnya Rasul itu sangat keras terhadap orang kafir, asyidda'u alal kufar, ini malah ada orang Islam menjabat jabatan, ya kan, jabatan ini harusnya dia gunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan seluruh umat yang lain, dia malah kemudian mengkerdilkan ajaran Islam tadi, ya kan, melecehkan ajaran Islam, bahkan ajaran Islam mau dia rubah. Wah, ini gimana? Cuma gara-gara dia merasa mengayomi seluruh agama misalnya. Ini ngeri nih, ya kan? Nah, jadi seharusnya kita meneladani seluruh isi Al-Quran. Itu, ya, sudah ya. Oh enggak, kok ngeliatnya gitu kayak. Ya, ayo segerin ya. Ya, sebentar. Nah, dalam setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, para penguasa muslim pun hampir pasti selalu menyerukan tentang pentingnya meneladani akhlak baginda Nabi SAW sebagai pribadi. Namun tidak sekalipun mereka menyerukan pentingnya umat Islam termasuk penguasanya untuk menerapkan syariat Islam secara total dalam segala aspek kehidupan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, pengadilan, keamanan, ya kan? Dan juga semuanya, seluruh aspek, enggak diserukan. So, kalau diserukan kepada dirinya, ya dah, dia harusnya menerapkan seluruh syariat Islam, bukan sebagian-sebagian, gitu kan? Dia malah mau cumanya ya akhlak saja, Nabi di rumah, Nabi berpakaian, Nabi cara makan Nabi dan sebagainya. Padahal semua itu adalah bagian kecil saja dari keagungan sifat Rasulullah atau keagungan syariat Islam. Ya. Padahal semua hal-hal tadi, ya, baik ekonomi, politik, sosial, budaya tadi, ya kan, telah dipraktekkan dan dicontohkan secara jelas oleh baginda Nabi Rasulullah SAW dalam hampir seluruh episode, ya kan, kerasulannya di Madinah Al-Munawwarah pasca hijrah yang terjadi, ya kan, para penguasa tetap menjalankan hukum-hukum kufur, ternyata gitu, padahal dia orang Islam. Nah, yang bersumber dari ideologi kapitalisme itu mereka menjalankan itu, dan sebaliknya tetap enggan menerapkan hukum-hukum Islam. Di sejumlah negeri Islam para penguasanya bahkan berusaha keras memerangi siapa saja yang berjuang untuk menerapkan cara Islam secara total dalam negaranya. Bahkan orang Islam memerangi orang Islam sendiri yang ingin menerapkan Islam. Ini gimana nih? Itu malah kejam dia terhadap orang Islam yang ingin menerapkan syariat Islam ini. Aduh, gimana ini? Ya kan? Sikap mereka ini persis seperti sikap Abu Lahab. Nah, ini contohnya. Contohnya ini kayak Abu Lahab ini, bukan kayak Umar bin Khattab. Karena ada orang yang mengatakan pemimpin seperti Umar, padahal bisa jadi sebenarnya ini adalah seperti Abu Lahab dia ini. Kenapa? Dalam riwayat penuturan Urwah bin Zubair dari Suwaibah, mantan budak Abu Lahab yang kemudian pernah menyusui Nabi Muhammad SAW, saat bayi disebutkan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah
karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena Muhammad SAW memang keponakannya. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Namun pada akhirnya dia menjadi orang yang paling membenci, memusuhi dan selalu menghalangi-halangi dakwah Nabi SAW yang berupaya menyebarluaskan risalah Allah dan sekaligus menegakkan syariahnya. Jadi Abu Lahab ini ya orang di antara paman Nabi. Jadi Abu Lahab ini orang yang sudah punya keluarga. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, dia sudah punya kekayaan, dia sudah punya, bahkan punya budak, ya kan? Dia punya perniagaan, dia sudah terkemuka di Mekah pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW lahir, dia orang yang paling gembira. Bahkan dia mengutus Suwaibah ini untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Cuma gara-gara istrinya tidak setuju, lalu kemudian diambil lagi Suwaibah itu. Ya kan, nggak disuruh menyusui Nabi, jadi Nabi kekurangan makanan pada waktu bayi, sampai akhirnya disusui oleh Halimatus Sa'diyah, gitu. Nah, lalu bentuk kegembiraan Abu Lahab ini? Dia berikan budaknya itu untuk menyusui Nabi, bahkan dia merdekakan. Gara-gara apa? Senang punya keponakannya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Coba, kalau kita kemudian senang kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya sama juga, kita juga senang juga. Tetapi bedanya, Abu Lahab berikutnya ternyata orang yang paling menentang syariat Nabi. 40 tahun kemudian, dia sudah tua memang, tapi pada waktu itu dia masih gagah, artinya masih menjadi pemimpin. Masa-masanya dia menjadi penuh kewibawaan. Kalau dia ini misalnya membela Nabi, tentu kekuatan Islam ini luar biasa. Tapi dari awal setelah Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Islam, dia termasuk orang yang paling pertama menentang. Saat Rasul mengumpulkan orang-orang Mekah lalu menyerukan kepada syariat, dia yang kemudian mengatakan, celaka engkau Muhammad, katanya. Masya Allah. Tidak. Lalu Allah balas dengan surat Al-Lahab, tabbat syada Abi Lahab. Ya kan? Celaka Abu Lahab itu. Ya. Jadi sejak itu dia orang yang paling menentang Nabi. Jadi senang dengan kelahiran Nabi tapi menentang kelahiran Nabi. Senang dengan kelahiran Nabi tapi menentang syariat Nabi. Gimana nih? Kita mau kayak gitu nggak? Enggak, jangan. Ini banyak orang kayak gini sekarang. Jika demikian, di mana letak sikap mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Sementara yang terjadi adalah pengkerdilan atas keagungan beliau. Di mana pula letak upaya memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, sementara yang sedang dipraktikkan pada dasarnya pelecehan dan pengkerdilan atas keagungan Al-Quran. Padahal mereka memperingati hari-hari tadi. Padahal lebih parah lagi, mereka itu mengaku beragama Islam. Bahkan harus disematkan pada dirinya kiai, haji, waduh kan gitu ya. Profesor dalam bidang Islam, tapi malah mengkerdilkan syariat Islam, na'udzubillah. Nah, gimana kita meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Dalam pandangan syariah, memilih pemimpin bagi kaum muslim termasuk dalam kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Dalilnya adalah di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya serta pemimpin di antara kalian, ulil amri minkum. Ayat ini secara tegas memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Allah, Rasulnya, dan pemimpin mereka. Perintah ini sekaligus berarti perintah untuk mengadakan sosok orangnya, yaitu pemimpin orangnya yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya dah? Nah ini. Sejumlah hadis juga mengisyaratkan bahwa kaum muslimin wajib membaiat atau memilih dan mengangkat seorang khalifah, yakni pemimpin bagi kaum muslimin secara umum. Rasul SAW misalnya bersabda,
Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati sementara di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Tidak ada baiatan. Jadi ada baiat kepada khalifah, maka matinya mati jahiliyah, mati dalam keadaan dosa besar. Nauzubillah. Hadis ini pun meniscayakan keharusan adanya sosok orang yang harus dibaiat sebagai pemimpin atau sebagai khalifah, yang bagaimana? Yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Ijma sahabat semakin menegaskan kewajiban memilih dan mengangkat pemimpin ini. Hal ini dibuktikan oleh sikap para sahabat yang menunda penguburan jenazah Rasulullah SAW saat wafatnya Rasulullah SAW selama 2 malam 3 hari, selama tiga hari dan malamnya, ya kan? Kemudian mereka lebih mendahulukan upaya memilih dan membayat khalifah pengganti beliau dalam urusan pemerintahan, bukan dalam urusan kerasulan. Jadi maksudnya apa? Sahabat, jadi ada 5 hal yang segera untuk dilakukan dalam urusan di masyarakat, di kalangan kaum muslimin. Ya kan? Apa itu? Termasuk di dalamnya adalah menguburkan mayat. Ya kan? Termasuk segera itu adalah sholat yang apabila sudah masuk waktunya, menjamu tamu, ya kan, menikahkan anak gadisnya. Ini termasuk segera sebenarnya, ya kan. Termasuk juga segera adalah apa? Membayar hutang. Dan termasuk segera juga yang paling penting adalah menguburkan jenazah. Itu bagian dari adab-adab. Nanti kita pelajari di situ insyaallah. Ya. Tapi ada yang ternyata para sahabat sudahlah yang wafat, yang meninggal itu ada Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Itu bukan berarti pembangkangan sahabat, tapi apa? Mereka tahu kepemimpinan ini penting bagi umat, makanya ditunda dulu sebentar. Ijma sahabat ini 3 hari dan malamnya untuk waktu tidak ada pemimpin. Ya, dibaiatlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah hal tersebut. Nah, yang dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq apa? Kerasulan? Bukan, ya, tapi kepemimpinan. Namun demikian, berbicara tentang kepemimpinan seharusnya tidak hanya terbatas pada sosok orangnya. Ini berarti ada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Ini orangnya. Tapi bukan cuma sampai sini, tetapi juga sistem pemerintahan yang dijalankannya. Semua nas Al-Quran dan Al-Hadis yang berbicara tentang kepemimpinan senantiasa menyinggung kedua aspek ini, baik secara tersurat maupun tersirat. Baginda Rasulullah SAW misalnya, selain dengan mengemban risalah sebagai seorang kepala negara Islam Daulah Islamiyah pada waktu itu, sistem pemerintahan yang beliau jalankan tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh umat ini mengikuti. Jadi gitu. Nah, jadi bukan cuma orangnya, tapi sistemnya juga, gitu ya. Nah, dikatakan di sini. Jadi baginda Rasulullah SAW, sudah ini. Ijma sahabat tentang wajibnya mengangkat sekaligus membaiat khalifah pun tidak terlepas dari kedua aspek ini, yaitu sosok pemimpinnya dan sistemnya. Ini harus diingat, ya. Dan sistemnya. Ya. Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka adalah sosok para pemimpin kekhilafan Islam. Khilafah Islam tidak lain adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam, yang dicirikan dengan penerapan syariat Islam secara total dalam segala aspek kehidupan masyarakat bernegara. Ya. Jadi mencontoh Rasul dalam kepemimpinan itu juga menjalankan sistem yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Sistem khilafah. Dikit lagi terakhir nih. Jika memang demikian model kepemimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya umat Islam saat ini pun mencontohnya sebagai upaya untuk menyempurnakan upaya takriman wa ta'ziman terhadap beliau. Jadi kalau kita misalnya mengatakan
takrim wa ta'zim, hormat dan mengagungkan Rasulullah, maka harusnya kita memilih pemimpin dan juga menjalankan sistem Islam. Ya kan? Upaya ini sekaligus akan menjadi bukti cinta kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bukti kita benar-benar meneladani baginda Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, di sini maksudnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa saat ini para penguasa muslim enggan untuk menerapkan syariat Islam dalam negara sebagai bukti bahwa mereka benar-benar meneladani Rasulullah SAW? Kenapa? Ini pertanyaannya. Mengapa mereka tidak mau mengatur urusan ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, peradilan dan lain-lain dengan hukum-hukum Islam? Kenapa mereka nggak mau? Ya kan? Bukankah semua itu justru pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW selama bertahun-tahun di Madinah dan kedudukannya sebagai kepala negara Islam, ya daulah Islamiyah? Mengapa mereka malah tetap menerapkan hukum-hukum kufur, produk dari ideologi kapitalisme, menentang syariat Islam? Ataukah mereka hendak meneladani Abu Lahab, nauzubillah, ya, yang bergembira menyambut kelahiran Muhammad SAW, tetapi akhirnya menjadi musuh yang paling sengit terhadap beliau saat beliau menjadi Rasul yang berjuang berdakwah, mendakwahkan risalah Allah dan menegakkan syariat Allah. Nauzubillah min zalik wal iyazubillah. Ya, jadi kita meneladani Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dengan juga mengikuti seluruh sistem yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paham? Itu ya? Itu ya? Oke. Gimana Nabila? Paham? Alhamdulillah. Ya, yuk mari, kalau sudah tidak ada, karena memang nggak usah pertanyaan. Atau ada mau bertanya? Di atas sudah bertanya? Enggak? Paham ya? Ya, nanti kita lanjutkan karena udah waktunya mau belajar. Ya, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.